Kebo Iwa dan asal mula Danau Batur. Di Pulau Bali yang indah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat baik hati. Mereka hidup rukun dan berkecukupan. Namun, ada satu hal yang membuat hati mereka sedikit bersedih. Sudah bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari, tak henti-hentinya mereka berdoa kepada Sang Hyang Wigiwasa. Mereka sangat berharap agar diberi seorang anak. Akhirnya, doa mereka didengar. Sang istri pun mengandung dan tak lama kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu sungguh istimewa, Nak. Tubuhnya tumbuh sangat cepat, jauh lebih cepat dari bayi lainnya. Meski masih kecil, porsi makannya sudah menyerupai orang dewasa. Ia makan sangat banyak setiap hari. Warga desa pun turut membantu menyiapkan makanan untuknya. Lama-kelamaan, tubuhnya menjadi sangat besar, melebihi ukuran orang dewasa biasa. Karena tubuhnya yang besar seperti kerbau. Orang-orang lalu memanggilnya Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Selain nafsu makannya yang besar, Kebo Iwa juga terkenal punya sifat pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, terutama soal makanan, ia akan mengamuk. Ia bisa menghancurkan rumah-rumah warga. Bahkan, pura tempat ibadah pun tak segan dirusaknya jika merasa makanannya kurang. Tentu saja, hal ini membuat warga desa semakin resah dan ketakutan. Meski begitu, Kebo Iwa sebetulnya dapat diandalkan. Dengan tubuh dan tenaganya yang luar biasa besar, ia sering dimintai pertolongan. Ia bisa mengangkut batu-batu besar, meratakan tanah, memindahkan bangunan, membendung sungai, bahkan menggali sumur. Semua itu Kebo Iwa kerjakan dengan senang hati. Asalkan ia diberi imbalan makanan yang berlimpah. Suatu hari, warga desa memutuskan untuk menemui Kebo Iwa. Mereka mendatanginya saat Kebo Iwa sedang asik menyantap makanan yang disiapkan untuknya. Kebo Iwa, banyak rumah kami yang rusak akibat ulangmu saat mengamuk, kata kepala desa dengan hati-hati. Kebo Iwa bersikeras bahwa itu semua salah warga. Itu terjadi karena kalian tidak memberiku makanan yang cukup. Gerutunya, warga desa menjelaskan bukan begitu Kebo Iwa. Kami kekurangan makanan karena gagal panen. Musim kemarau kali ini sangat panjang, lanjut seorang warga. Air tidak lagi tersedia untuk mengairi sawah-sawah kami. Lalu, seorang warga memberi ide. Bagaimana jika Kebo Iwa bisa membuatkan kami sebuah sumur yang sangat besar, ucapnya? Jika ada sumur, pertanyaan kami akan subur kembali. Air dari sumur itu akan mengairi semua sawah dan ladang kami. Tidak akan ada lagi gagal panen. Dengan begitu, bahan pangan akan berkecukupan. Dan kami akan selalu punya makanan berlimpah untukmu, janji warga. Kami akan memberimu makan sebanyak apapun yang kau mau. Membuat sumur adalah hal kecil bagi Kebo Iwa. Mendengar janji makanan yang sangat berlimpah, ia pun sangat bersemangat. Baiklah, aku akan buatkan sumur itu untuk kalian, seru Kebo Iwa. Ia tidak sabar membayangkan betapa puas dirinya nanti dengan makanan yang sangat banyak. Kebo Iwa mulai bekerja dengan gagah perkasa. Ia menggali tanah dengan tangannya yang besar dan kuat. Tak butuh waktu lama, sebuah lubang sumur raksasa pun terbentuk. Setelah merasa lelah bekerja, Kebo Iwa beristirahat untuk makan. Warga desa sudah menyiapkan makanan yang sangat banyak bagi Kebo Iwa. Hal itu membuatnya sangat senang. Tanpa menunggu lama, Kebo Iwa langsung menyantap seluruh makanan di depannya hingga habis tak bersisa. Rasa kenyang yang luar biasa membuatnya mengantuk. Kebo Iwa lalu tertidur pulas hingga mendengkur di dalam sumur hasil galiannya sendiri.
Tidurnya Kebo Iwa adalah waktu yang ditunggu-tunggu warga desa. Kepala desa segera memberi isyarat. Warga pun beramai-ramai melemparkan batu-batu kapur besar yang sudah disiapkan ke dalam sumur. Meski batu-batu itu terus berjatuhan, Kebo Iwa tetap tertidur nyenyak dan tidak menyadari apa yang terjadi. Air dari dalam tanah terus keluar dan memenuhi galian sumur. Batu-batu kapur pun semakin memenuhi lubang tersebut. Kebo Iwa yang tertidur di dalamnya sontak tersedat dan terkejut bangun. Malang sekali, ketika kebawa bangun semuanya sudah terlambat. Rasa kenyang yang luar biasa ditambah air dan bebatuan yang terus memenuhi galian sumur membuatnya tidak sanggup keluar. Kebo Iwa menjadi tidak berdaya dan akhirnya mati terkubur di dalam galiannya sendiri. Celakanya, air dari dalam galian itu terus-menerus keluar tanpa henti. Air meluap dan membanjiri seluruh desa beserta area sekitarnya. Akibat banjir, warga akhirnya kehilangan harta benda, sawah, ladang, hewan ternak, dan rumah mereka. Semua terburu-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi tanpa dapat menyelamatkan banyak barang. Beberapa desa yang tenggelam itu kemudian membentuk sebuah danau besar yang indah. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Sementara itu, timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk tinggi kemudian membentuk sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Batur.